Sebuah gambar arsitektur tanpa dimensi sama dengan gambar buta. Bagaimana dimensi ini kita buat? Kita simak video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dimensi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hatching. Dimensi seperti apa? Dimensi itu adalah ukuran-ukuran yang perlu kita tampilkan atau perlu kita gambarkan di gambar arsitektur kita agar gambar kita lebih informatif. Orang bisa membaca dengan jelas berapa ukuran-ukuran yang ada atau berapa ukuran yang akan dibangun. Betul. Karena tanpa dimensi ini seperti yang tampak di layar, ini gambar yang hanya menampilkan informasi yang bisa kita baca dari sini adalah bahwa ini gambar denah, ada jendelanya, ada dindingnya, ada kolomnya. Tapi kita buta berapa ukuran-ukuran dari gambar ini. Makanya kita perlu lengkapi dengan dimensi. Baik, kita langsung aja kepada dimensi. Jadi tutorial AutoCAD kita kali ini kita akan membahas tentang dimensi. Kita save dulu ya. Oke, caranya teman-teman sebetulnya bisa ambil dari toolbar yang sudah disediakan. Di sini ada dimension, ada linear, ada line, kemudian ada arch, ada ordinate. Ini semuanya tentang dimensi, teman-teman. Ini semuanya tentang dimensi. Fungsinya satu-satu nanti kita akan bahas di video khusus untuk dimensi. Namun kali ini kita akan gunakan beberapa yang akan kita pakai aja ya. Beberapa yang akan kita pakai di denah kita. Seperti yang pertama, kita akan gunakan linear ini ya. Linear. Yang kita gunakan linear. Caranya teman-teman tinggal ke dimensi linear, kita klik di sini. Kita klik di as atau di tengah dari dinding kita. Ini kan dinding. Kita akan memberi ukuran dari sini di sini berapa? Dari as, teman-teman. Klik di tengah, kemudian tarik ke yang sebelahnya yang perlu ukuran. Ini klik juga di sini. Jadi baru ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi dari as ini, kemudian dari as kiri ke as kanan, kita ulangi. Dimensi linear, klik di sini, kemudian geser, klik juga di kanan, kemudian tarik ke atas, selanjutnya diklik. Nah, cuma ada permasalahan di sini, dimensi dan angkanya terlalu besar, ya, terlalu besar. Nah, sekarang kita akan atur bagaimana mengatur dimensi ini. Teman-teman yang masuk ke dimensi lagi. Kemudian cari di sini ada dimension style. Ada dimension style. Klik di situ. Kemudian kita lanjut ke modify. Nah, di sini muncul ini kan. Kita lanjut ke modify. Nah, di sini. Kita akan atur simbol. Nah, ini ya. Simbol dan raw ini apa? Ini adalah simbol yang raw ini yang ini. Jadi kalau kita lihat, susah. Kita close dulu. Jadi kita langsung ke modify dimension style. Kita simpan di sini ya, teman-teman, biar nggak menghalangi, terlalu menghalangi. Kemudian kita langsung ke modify. Nah, seperti ini. Saya terangkan satu-satu. Kalau line jelas garisnya ya, teman-teman. Kemudian ini simbol and row. Simbol and row itu adalah ini nih. Simbol and row. Jadi ukurannya nanti kita atur berapa. Kemudian teks. Kalau teks jelas ini yang angkanya ini berapa. Ini. Oke, sekarang kita mulai setting dari kalau line-nya pun kita atur ya. Ini baseline spacingnya misal ikuti aja tuh dulu, teman-teman. Misalkan di sini kita isi dengan titik 15 atau titik 18 gitu ya. Ini juga sama nih. Titik 18. Ini juga lah titik 18. Kita atur ya. Kita coba dulu ya, teman-teman.
Kemudian masuk ke simbol ya, simbol in arrow. Ini teman-teman bisa pilih sebetulnya, bisa anak panah seperti ini ya, bisa anak panah yang kosong, atau ini ada bentuk-bentuk lain yang sebetulnya teman-teman bisa explore. Kita coba ya, kita coba gunakan yang obelik, misalkan obelik ini ya. Atas yang first obelik, kemudian yang second juga obelik. Ini sama, kita coba obelik ya, obelik. Arrow-nya kita coba masukkan, atau ukurannya kita coba masukkan di titik 18 juga ya teman-teman. Ini belum tentu benar, tapi kita coba dulu titik 18. Oke, itu aja yang disetting. Kemudian teksnya kita atur juga nih, samakan itu titik 18 juga sama nih ukuran teksnya. Oke, setelah itu kita oke dulu, kita close. Berubah nggak? Ah, ini berubah seperti ini. Cuman masih belum sempurna ini. Kita masuk, jika belum sesuai kita masuk lagi ke dim style, dimension style. Oke, kita modify lagi. Yang marknya kita kosongkan aja nih. Kemudian yang teks, nah ini yang draw frame-nya kita nggak usah isi, kita kosongkan aja. Kemudian ini kita rubah di center, kemudian horizontalnya pun kita rubah di center. Oke, udah seperti itu. Kita oke, close. Nah seperti ini. Jadi kita udah punya dimensi. Jika dirasa masih kurang, ini yang masih agak kurang itu adalah ini jarak antara objek dengan garis ini, kemudian antara garis dengan teks ini terlalu jauh. Kita coba lagi ya, kita coba lagi, masuk lagi ke dimension style. Nah, ini sengaja saya secara perlahan biar kelihatan perubahan-perubahannya seperti apa, sampai kita menemukan dimensi yang cocok. Misal teman-teman, oh ini ukuran masih agak gede, bisa diatur lagi, masuk ke dimension style lagi, sini. Ini yang masih bermasalah adalah di line-nya ini nih, di line-nya ini. Jadi extend beyond-nya berapa, kemudian offset from origin-nya berapa. Kita coba ini kurang ya, 0,1 misal, ini juga 0,1, tadi 0,18 ya. Kemudian basic spacing ini pun kita ubah 0,1. Oke. Kemudian simbolnya, kalau teman-teman kurang cocok, enakan yang anak panah tadi ya, kita rubah lagi anak panah. Oke, udah. Coba kita perubahannya apa? Ini harusnya di sini masuk, berarti masih ada yang bermasalah. Dimension style lagi masuk, kita modify lagi di sini. Bricknya, atau ini brick size nya gitu ya. Kita coba lagi. Titik satu ini. Arrow-nya ini kita titik satu lagi. Oke, line-nya udah cukup kayaknya kalau line. Oke, close. Ini kurang udah sesuai kayaknya. Kalau ini sebetulnya bisa di-drag ke sini, tapi agak jauh ya. Dimension style. Jadi teman-teman bisa atur lagi. Nah ini offset from dimension line-nya berapa ini yang belum kita rubah. Misalkan 0,1 juga ya di teksnya, seperti itu. Kemudian oke, kita close. Berubah nggak? Nah ini udah di tengah ya, udah sesuai. Jadi teman-teman untuk dimensi ini kita terus setting aja sampai sesuai. Kalau ini misalkan teksnya terlalu besar, kita rubah lagi, masuk lagi ke dimension style, ke modify. Nah ini teksnya berapa? Ini 18 masih agak gede misalkan ya. Kita rubah 0,15 misalnya. Oke, close. Nah ini udah mengecil. Ya anggap cukup lah. Cuma teman-teman, kalau teksnya hanya angka 2 seperti ini, kelihatan kurang menarik, agak kosong gitu ya. Kita akan coba masukkan biar ukurannya tidak dalam meter seperti ini, tapi dalam sentimeter. Jadi kalau 2 meter di tulisan di sininya sekitar 200. Caranya gimana? Kita biasa masuk lagi ke dimension style. Oke, kemudian modify.
Nah, di sini di primary unitnya, nah primary unit, scale ya, scale vektornya kita jangan kasih 1, kita kasih 100. Jadi 100. Oke, close. Nah, kita berubah ya. Jadi teksnya di 200 seperti itu. Biasanya ukuran seperti itu ya. Kemudian kita kasih ukuran lagi untuk yang teras. Kalau teras di sini sampai ke dinding misalnya, cuma 60. Seperti itu. Atau bisa juga di sini digabung aja di tengah. Misalkan dimension linear juga, klik sini, klik di sini. Nah, seperti itu. Terus biar agak rame, kita tambah lagi di sini dimension keseluruhan ini berapa dari pinggir ke pinggir. Nah, gitu. Jadi dari teras luar kemudian ke dinding luar ini berapa total gitu ya. Nah, jadi kan agak ramai, nggak kosong gitu ya teman. Itu untuk settingan dimensi menggunakan ini toolbar yang udah disediakan. Sebetulnya ada juga perintah-perintah untuk dimensi ini. Jadi kita tidak terus menggunakan, tidak bolak-balik ke sini ya, ke toolbar yang ada. Kita gunakan perintah DLI spasi. Biasa DLI perintahnya spasi, biasa klik di tengah sini, center dari kolom yang atas, kemudian ini juga center, kita tarik ke pinggir seperti ini. Seperti itu ya. Itu udah satu. Kemudian kita kasih dimensi lagi biar kelihatan. DLI spasi DLI spasi, klik di sudut sini, dan di sini juga di dinding luarnya kita klik seperti itu. Kemudian perintahnya tadi kan kita udah masukkan perintah DLI. Kalau kita mau memanggil lagi atau mengulangi perintah tersebut, tinggal spasi aja, spasi. Nah, maka perintah sebelumnya aktif kembali. Ini perintah DLI ini yang biar aktif. Klik di sini, klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Oke, kita tinggal spasi lagi, nggak usah ngasih perintah. Klik di dinding luar, klik di dinding luar, atau teras dulu ya. Klik teras, kita spasi, klik dinding luar, klik dinding luar. Nah, kemudian spasi lagi, maka perintah DLI aktif. Kita klik di sini, klik juga di yang luar sini, ya, yang dinding luar ya, sudut sini, klik. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian satu sisi lagi kita tambah lagi perintah DLI ya, masih DLI, berarti tinggal spasi aja. Atau teman-teman kalau ragu misalkan ya kasih perintah lagi DLI spasi, klik di sini, klik di sini. Nah, satu aja bisa situ ya. Atau kalau mau dua teman-teman bisa DLI juga spasi itu ya. Klik di tengah sini, klik juga di tengah di sini. Kita tarik keluar nih sini. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan gambar kita lebih informatif dengan adanya dimensi ini. Jadi orang baca denah kita tidak bingung lagi. Ya. Oke. Saya rasa untuk denah ini udah lumayan informatif, tapi kita akan tambahkan lagi ya. Kita akan tambahkan keterangan ini apa, nama ruangnya. Kita tambah nama ruang. Perintahnya, ini perintah baru ya teman-teman. Perintahnya tinggal teman-teman ketik T spasi, T ya, spasi. Nah, sini kita buat kotak ini. Klik lagi. Kita buat kotak seperti itu. Nah, kita tulis apa? Misal di sini apa? Ruang pos. Nama ruangnya misalkan ruang pos. Ruang pos jaga ya. Kalau udah, klik aja di luar sini. Oh, ini ruang pos jaga. Cuman dimensinya kan agak besar sini. Ya, lihat besar banget. Teman-teman bisa skalakan teks ini atau dengan setting fontnya. Jadi cara pertama ya untuk mengecilkan, teman-teman tinggal klik 2 kali sini. Klik. Nah, maka kita masuk ke properties dari teksnya. Ini properties teksnya. Kita bisa atur formatnya berapa. Jadi teman-teman karena kita blok dulu semua yang teks ini atau di Ctrl A aja, Ctrl A, udah ke select semua. Teksnya kita rubah sini berapa? Tadi 0
misal titik 2 gitu ya. Nah ini, jadi segini ini. Kalau misalkan masih besar, kita rubah lagi titik 1. Nah seperti itu. Kemudian kita buat rata tengah yang ini. Kalau rata pinggir sini, ini rata pinggir, rata tengah. Nah ini rata pinggir kanan juga. Kita buat rata tengah aja seperti itu. Klik, sip. Kalau udah segini, kita kopikan ini ya. Kita copy untuk terasnya nih, CO spasi, klik di sini, bebas ya. Nah, klik di sini. Misal di sini kita kasih keterangan, klik 2 kali lagi ya. Klik 2 kali di sini, kita blok. Kemudian kita rubah teksnya apa? Teras misalnya. Nah, seperti itu. Nah. Cuman masih ada permasalahan. Masalahnya apa? Ini antara heads lantai dengan pos jaga ini, dengan teksnya ini masih perpotongan ya. Nah, kita akan buat headsnya ini menghilang di area teks. Caranya, teman-teman tinggal klik yang heads lantai, klik 2 kali, masuk ke ini nih, select object ya, aktifkan select object, klik di teksnya ya, klik di teksnya, kemudian spasi lagi, oke. Nah maka di area teks garisnya menghilang seperti ini ya, sama yang teras juga ya, kita klik 2 kali heads yang teras, kemudian add select object, kita pilih teks terasnya, kemudian spasi lagi. Oke. Nah, yang menghilang ya, seperti ini. Ya, saya rasa untuk Dena sederhana udah cukup ya, teman-teman. Kita udah cukup normatif, dimensi udah ada, kemudian keterangan ruangnya udah ada, lain-lainnya udah ada. Nah, di video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana dari denah ini kita proyeksikan menjadi tampak, baik itu tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Bagaimana cara menggambarkannya, kita simak di video berikutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat pemberitahuan kalau ada video-video baru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.